Kondisi terjaga ada gangguan. Kenapa? Tiba-tiba merasakan kegelisahan. Gelisah, sedih. Tapi ditanya, apa alasan kamu sedih? Gitu. Kenapa? Ya, saya sendiri nggak tahu kenapa sedih gitu. Kemudian ketakutan. Ditanya, apa yang kamu takutkan? Dia sendiri bingung, kenapa saya takut? Nah, ini adalah bentuk indikasi gangguan setan tadi. Ya. Atau ada bisikan-bisikan. Ya, ada bisikan dalam telinga itu ya untuk bunuh diri atau dorongan untuk melakukan yang maksiat itu. Ada bisikan-bisikan itu. Ini adalah ciri-ciri orang yang kena gangguan. Kemudian tidak kondisi sadar, tertidur. Ya, kalau seseorang sering ya, ini intensitasnya sering ya. Sering mimpi yang menyeramkan. Disengat kalajengking, dikejar anjing, ular berbisa jatuh dari ketinggian, ya, tiba-tiba sering itu mimpi itu. Nah, ini indikasi bahwa ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa An-Nikmah TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ahmad Ismanto. Tetap bersama Anda membawakan acara-acara yang insya Allah akan bermanfaat dari studio podcast Maktab An-Nikmah yang nanti akan kita siarkan melalui An-Nikmah TV. Kali ini kita kedatangan ustadz yang bukan sembarang ustadz. Ustadz yang serba bisa. Ustadz yang memberikan pencerahan baik dalam dunia nyata atau dunia gaib ini, bukan dunia maya. Dunia maya juga iya, aktif di media sosial, aktif di beberapa kajian, juga aktif dalam berinteraksi dengan orang-orang yang kena gangguan dunia lain. Masya Allah. Ustadz Suparman Fajar LC MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. bisa hadir bersama kita. Kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang sangat mungkin ini bermanfaat buat kita semua, khususnya umat muslim bersama pakarnya. Ketika kita mendengar kata ruqyah, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita, di dalam benak kita adalah orang yang kesurupan, orang yang menjerit-jerit di luar kesadarannya. Nah, ini harus diruqyah. Padahal lebih luas dari itu cakupannya, bahwasanya saya yakin manfaat ruqyah lebih luas daripada hanya sekedar mengusir orang yang kesurupan. Nah, mungkin kali ini nanti akan kita kupas bersama Ustadz Suparman Fajar, seorang ahli praktisi ruqyah juga salah satunya, yang sudah kita kenal pernah booming melalui acara ruqyah di salah satu stasiun TV. Dan kita akan berbagi kepada jamaah sekalian bahwasanya setiap manusia pasti kita akan mendapat atau mengalami ujian kesehatan lah, kira-kira seperti itu. Yang mungkin bagi sebagian orang, selain mungkin melalui rumah sakit ataupun secara medis, mendatangi orang-orang pintar. Tapi hati-hati, jangan sampai salah mendatangi orang. Karena akibat ketidaktahuan kita bisa menimbulkan salah satu kesyirikan, kira-kira begitu Ustaz. Nauzubillah. Nah, mungkin Ustadz bisa ini seperti tadi mukadimah awal, bisa dijelaskan lebih konkret, lebih rinci kepada pemirsa An-Nikmah TV dan seluruh jamaah yang menyaksikan. Ruqyah ini berawal atau mungkin bisa disampaikan sejarah tentang ruqyah dulu Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa An-Nikmah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan
yang membantu kita nih alhamdulillah. Ya, sahabat saya, teman kita, Ustadz Ismanto, barakallahu fikum. Semoga antum senantiasa dalam sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Jadi tema kita siang hari ini tentang ruqyah dan kaitannya nanti. Ya. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Ya, al-Islam dinun syamilun kamil. Agama ini adalah agama yang komprehensif, agama yang sempurna. Jadi semua perkara urusan manusia, wabil khusus kaum muslimin, adalah diberikan solusinya dalam agama ini. Nah, salah satu adalah permasalahan yang kita hadapi adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang nanti ini kita kaitkan dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah dari segi bahasa adalah al-audzah. Al-audzah. Al-audzah itu maknanya perlindungan. Nanti bisa dicek itu dalam kitab-kitab ruqyah. Ruqyah dari segi bahasa adalah al-audzah, minta perlindungan. Ya. Adapun dari segi istilah, ruqyah itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Yang tujuannya adalah sebagai kesembuhan. Memohon kesembuhan, Ustaz, ya. Memohon kesembuhan. Dalam doa ini ada permohonan kesembuhan. Kemudian ada permohonan perlindungan. Nah, dari istilah ini kita memahami bahwa ruqyah itu adalah fungsinya sebagai asyifa, sebagai obat. Tadi kaitan dengan penyakit, ya. Betul, betul. Bagi orang yang tidak sakit, ya, boleh nggak diruqyah? Perlu nggak diruqyah? Bagi orang-orang yang sehat, butuh juga ruqyah. Orang yang sehat pun butuh ruqyah. Kenapa? Karena fungsi ruqyah itu tidak hanya untuk menyembuhkan, tapi juga sebagai proteksi. Nah, ini harus kita pahami itu. Sebagai penjagaan. Selama ini kan di masyarakat yang tadi bilang tadi, ruqyah itu hanya identik dengan apa? Ya tadi, orang yang kesurupan. Kesurupan gitu, ya. Orang yang sakit, kesurupan, baru kemudian minta diruqyah. Ya. Nah, jadi ruqyah itu tidak hanya untuk orang yang sakit. Tapi memang ruqyah ini apakah sudah ada, Ustaz, sejak memang zaman Rasulullah, atau memang baru zaman-zaman setelah Rasulullah ini ruqyah ini? Baik, terkait sejarah ruqyah. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh sahabat Auf bin Malik, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah." Ini bahasa sahabat ini. Ya. Jadi bertanya kepada Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami dulu itu di zaman jahiliyah narqi. Kami menjampi-jampi. Kami meruqyah." Ya. Kaifa tara ala dzalik? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang ruqyah kami dulu di zaman jahiliyah? Nah, kemudian Nabi mengatakan, "I'ridu alayya ruqakum." Nah, ini Nabi ingin apa? Ingin menyeleksi. Ya, ingin memverifikasi ruqyah yang benar dan ruqyah yang nanti ada unsur-unsur kesyirikannya. Nabi mengatakan, "I'ridu alayya ruqakum." Tolong perlihatkan bagaimana ruqyah kalian dulu di zaman jahiliyah. La ba'sa birruqa. Enggak apa-apa dengan ruqyah itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma lam yakun fihi syirkun, selama dalam ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikannya. Nah, jadi dari sini kita memahami bahwa ruqyah ini ternyata memang sudah ada dari sebelum Islam ini datang. Hanya saja Nabi ingin kemudian menyeleksi, ya, memverifikasi tadi ruqyah-ruqyah yang dilakukan itu benar atau tidak. Karena nanti akan ada ruqyah-ruqyah yang
syirkiyah. Sampai Nabi mengatakan la ba'sa birruqyah, enggak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikannya. Nah, ini menarik Ustadz ketika ternyata ruqyah itu tidak hanya satu macam. Tadi berarti kalau ada syirkiyah tadi tentu pasti ada ruqyah syariah mestinya seperti itu. Banyak kita mungkin melihat baik itu secara langsung ataupun tayangan-tayangan di televisi misalnya atau kabar berita bahwa metode-metode yang digunakan oleh orang-orang yang mungkin ingin mencari sembuh atau mungkin oleh seorang praktisi dalam mengobati ya dengan menggunakan media misalnya. Ada benda-benda azimat, benda-benda pusaka. Apakah itu juga sebetulnya konteksnya bagian juga bisa disebut ruqyah yang seperti itu, Ustaz? Baik. Jadi kita kembali ke definisi tadi, Pak Ismanto. Untuk menjadi tolak ukur kita. Mana ruqyah yang sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW dan mana ruqyah-ruqyah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Ya, kalau kita kembali kepada definisi tadi, ruqyah itu adalah bacaan-bacaan atau doa-doa perlindungan yang sumbernya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Coba cari dalam Al-Qur'an, begitu banyak ayat-ayat tentang doa kan dalam Al-Qur'an. Bukan mantra-mantranya. Ya, jadi bukan mantra-mantra yang kita sendiri nggak paham itu kan. Artinya apa? Ya, kita nggak tahu siapa yang dulu pertama kali mengajarkan mantra-mantra itu nyampe ke kita. Nah, jadi kembali ke definisi tadi, ruqyah syariah itu adalah ruqyah yang sumbernya adalah Al-Qur'an. Jadi yang dibaca-baca itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dengan bahasa sendiri, ya Pak Ismanto, kalaupun dengan bahasa sendiri adalah bahasa yang kita pahami. Contoh, saya meruqyah seseorang bacakan ayat Al-Qur'an, bacakan doa. Kemudian saya menggunakan bahasa sendiri. Kalau orang Arab menggunakan bahasa Arabnya, kita menggunakan bahasa kita sendiri. Umpamanya, wahai musuh Allah, jin yang ada dalam tubuh ini, keluarlah kamu. Ini kan meruqyah dengan bahasa yang kita pahami. Nah, jadi bersumber dari Al-Qur'an dan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahasa yang kita pahami. Nah, kalau keluar dari sini ya nanti jatuhnya adalah kepada ruqyah yang syirkiyah. Yang kita enggak tahu sumbernya dari mana. Apakah itu mantra-mantra yang kemudian mantra ini mengandung permohonan, pengagungan, ya kan? Permohonan bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada Ustadz, ya sekarang kan fenomenanya memang ketika itu berbau agama, tentu akan semakin bahasanya banyak pasien. Ya mungkin ada membaca ayat-ayat misalnya, tetapi juga ada menggabungkan, misalkan nanti praktisi ini atau peruqyah ini atau bahasanya orang pinter ini tetap ada penggabungan dengan metode di luar yang syariah tadi. Misalkan harus ada sesaji apa, ada tumbal apa, ini bisa keluar atau bisa pergi, tapi harus ada syaratnya. Misalkan menyembelih kambing yang kepalanya ditanam misalnya, atau ayam hitam apa tuh namanya itu kan? Seperti itu gimana? Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus cerdas memilah dan memilih, ya terkait dengan hal yang satu ini terkait dengan ruqyah gitu. Karena jujur saja jemaah sekalian, di luaran sana banyak yang berlabel ruqyah syariah. Ya. Adapun label kan semua orang bisa bikin label itu. Dan klaim itu semua orang bisa mengklaim kan. Nah, itu kemudian kita harus hati-hati dan sangat menjaga dan memproteksi terutama akidah yang keyakinan kita ini. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ruqyah-ruqyah yang syariah itu dengan ruqyah-ruqyah yang syirkiyah? Ya. Kita akan melihat dari prakteknya. Kalau yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya,
yang dibaca ayat Al-Quran dan doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. dan itu dibaca dengan secara jelas sebagaimana Rasulullah ajarkan. Makanya kemudian kenapa nyampai kepada kita ya silsilah periwayatan tentang ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah. Itu karena Nabi membacanya secara jelas. Contoh ketika beliau meruqyah seseorang dengan 3 kawakil. Ya kan, kul huwallahu al-falaq an-nas, itu didengar oleh para sahabat. Bukan hanya qomat kamit ya. Ya, jadi dari sini kita bisa mengidentifikasi tadi. Ruqyah syariah itu dengan ayat Al-Quran dan dibaca secara jelas. Nah, kalau ada orang mengaku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengaku sebagai praktisi ruqyah syariah, ya, tapi prakteknya ini dengan qomat kamit, ya, membaca seolah-olah membaca mantra atau gerakan-gerakan tertentu seolah-olah menggunakan tenaga dalam, ini kan patut untuk kita curigai. Nah, belum lagi yang seperti itu Ustadz. Ini juga banyak sekali kita mungkin sudah bukan rahasia umum bahwa ini dikirim oleh seseorang, si X, bahkan berani menyebut si X misalnya. Nah, ini kan tentu menimbulkan rasa bahwa seseorang setelah diobati bahasanya, kemudian ini kiriman si X, si A, si B, si C misalnya. Apakah memang betul itu bisa terlihat seperti itu, Ustaz? Bahwa jin yang ada di dalam diri manusia itu memang bisa dideteksi bahwa ini kiriman dari si X tadi. Baik, berarti ini kaitannya dengan sihir ya. Kira-kira. Karena tema kita ada sihir, kan ada sihir ya. Sihir ini wajib kita imani memang ada. Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan tuduhan fitnah syaitan terhadap Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi memang sihir ini memang ada gitu. Hanya saja kemudian kami dalam praktisi ruqyah syariah ini tidak cepat-cepat memponis kemudian kepada orang yang kita terapi, kita ruqyah, bahwa ini kiriman, ini sihir si fulan. Kenapa demikian? Pertama, ini akan membuat syak, ragu bagi si yang diobati. Keraguannya apa? Ini sihir, apakah bisa saya sembuh atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, itu akan membuat lemah yang kita ruqyah. Ketika kita menyebutkan ini sihir, bisa saja kemudian dia akan down. Sihir. Yang ketiga, ini bisa menjadi fitnah. Fitnah terhadap siapa? Belum tentu. Tadi kalau Pak Ismanto menyebut, ada orang yang mengirim dan secara jelas disebut si fulan, si X ini yang mengirim. Bukankah ini khawatirnya menjadi fitnah? Bisa saja itu adalah ulah syaitan untuk menebar fitnah, padahal si fulan yang disebut itu belum tentu. Belum tentu melakukan itu. Maka kita dalam praktisi ruqyah syariah ini tidak serta-merta dengan mudah menjustifikasi, ya, memberikan diagnosa ini sihir, enggak. Kita lebih kepada penguatan, ya, penguatan ruhiyah. Apakah itu sihir atau karena jinnya datang sendiri atau hanya sekedar ingin menyakiti dan seterusnya. Kita memberikan tazkiyatun nafas, penguatan jiwa, agar yang penting adalah menguatkan diri, memproteksi diri. Siapapun yang mengirim, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang karena kita ini yakinnya adanya sihir, kalau memang kuat dugaan, kuat dugaan kita kepada si fulan, ya, dengan sejarah lah, ada ada prakondisi, prakondisi bahwa ada peristiwa yang sebelumnya yang kita kaitkan kemudian itu menguatkan dugaan kita bahwa jangan-jangan ini memang sihir, ya. Maka apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah ketika kita bertemu dengan orang yang kuat dugaan kita tadi, maka kuatkan perlindungan kita. Baca doa-doa perlindungan yang Nabi ajarkan agar apa? Kekuatan sihir yang dikirim oleh orang tersebut tidak begitu memiliki kekuatan. Bahkan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terbebas dari sihir tersebut. Artinya memang selain diproteksi tadi, kita
yang terpenting memang harus mawas diri, jangan sampai ada atau bahkan nanti tercampur unsur sirikan tadi Ustaz ya. Ini penting ya, karena memang agak sedikit rumit ya menghindari itu, karena setiap orang yang sakit pasti ingin segera sembuh. Tetapi harus memang berhati-hati, jangan sampai unsur kesirikan itu ada di dalam proses penyembuhan itu. Baik Ustaz, ini sudah cukup gamblang. Kemudian manfaat ruqyah sendiri Ustaz. Kalau tadi Ustaz sebutkan bahwa tidak hanya kepada orang yang sakit, orang yang sembuh, orang yang sehat pun juga perlu diruqyah. Artinya manfaat ruqyah ini secara umum itu meliputi untuk apa saja Ustaz? Baik. Kalau kita kembali kepada definisi tadi, salah satu fungsinya adalah sebagai penjagaan. Ya, tadi penjagaan. Makanya ulama mengatakan bahwa butuhnya kita terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa ini adalah melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Contoh nih dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan proteksi kepada kedua cucu beliau, Hasan dan Husain. Beliau Hasan Husain kondisi sehat, ya, sehat, fisik sehat, jiwa sehat. Tapi kemudian Rasulullah mendoakan beliau berdua. Apa doanya? Wa'idzukumah bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa yang Nabi bacakan kepada cucu beliau Hasan Husain. Artinya apa? Dari doa ini kandungannya ya, doanya aku minta perlindungan untuk kalian berdua. Dari apa? Dari gangguan syaitan yang gaib. Min kulli syaitanin, dari gangguan syaitan. Kemudian dari binatang-binatang berbisa. Ternyata dari doa ini kalau seandainya kita ke tempat-tempat yang angker, yang serem, baik angker secara gaib tadi atau tempat-tempat yang memungkinkan banyak hewan berbisa, kita khawatir nanti disengat kalajengking, dipatuk ular dan seterusnya. Ternyata ruqyah itu berfungsi di situ. Bisa terhindar dari itu ya. Kandungan doa Nabi tadi itu adalah agar Allah menjaga kita dari gangguan gaib, syaitan, kemudian dari binatang-binatang berbisa. Itu yang kedua. Wa min kulli ainin lama. Dan juga agar Allah menjaga kita dari tatapan-tatapan mata yang buruk. Tatapan mata yang jahat. Bukankah banyak orang yang hatinya iri, dengki, menginginkan keburukan terhadap diri kita, kemudian dia menatap kita dengan tatapan hasad. Bisa saja nanti kemudian dengan tatapannya itu kita terkena penyakit dengan tatapan matanya. Nanti mungkin ada tema khusus itu tentang penyakit ain. Nah, doa tadi kan fungsinya apa? Walaupun kita sehat, jagalah diri kita. Makanya tadi, kalau butuh fisik kita ini butuh makanan, asupan suplemen, gizi agar kita sehat, sesungguhnya ruh kita, jiwa kita ini lebih butuh terhadap perlindungan tadi. Proteksi itu penting memang ya. Penting. Artinya memang manfaat daripada ruqyah ini ternyata lebih luas, tidak hanya sekedar bicara orang yang kesurupan saja. Nah, artinya ini bagi jamaah sekalian bahwasanya pentingnya kita memproteksi diri dari hal-hal yang buruk mungkin betul, ya Ustaz. Betul. Kemudian apakah ada ciri-ciri khusus Ustaz? Seseorang ini perlu ruqyah. Ya, jadi ciri-ciri khusus ya, misalkan kalau sakit kan ciri-ciri mungkin badan meriang, demam, ada pusing, itu kan ciri-ciri ketika badan kita nggak sehat. Tetapi ketika tadi Ustadz untuk ciri-ciri khusus seseorang yang di luar bicara masalah kerasukan sihir atau jin, apakah memang ada ini yang bisa kita definisikan? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan hilir mudiknya itu lewat peredaran darah manusia. Jadi dari sini bisa saja kemudian ada orang yang sakit, baik nanti sakitnya didiagnosa secara medis, sakit medis, tapi bisa saja pemicu awalnya itu adalah
karena gangguan-gangguan setan dalam tubuhnya. Kalaupun kemudian ada orang sakit, ya sakit, kemudian datang ke tim medis, didiagnosa, nggak ketemu penyakitnya. Nah, bisa saja ini adalah salah satu indikasi. Ya, ini indikator orang-orang yang ada gangguan yang perlu untuk diruqyah. Ya, kemudian gangguan-gangguan setan yang terjadi pada manusia yang nanti dianjurkan untuk diruqyah itu adalah ada gangguan dalam kondisi terjaga. Ini kita terjaga ini. Betul. Kita terjaga. Kondisi terjaga ada gangguan. Kenapa? Tiba-tiba merasakan kegelisahan. Gelisah, sedih. Tapi ditanya, apa alasan kamu sedih? Gitu. Kenapa? Ya, saya sendiri nggak tahu kenapa sedih gitu. Kemudian ketakutan. Ditanya, apa yang kamu takutkan? Dia sendiri bingung, kenapa saya takut? Nah, ini adalah bentuk indikasi gangguan setan tadi. Ya, atau ada bisikan-bisikan. Ya, ada bisikan dalam telinga itu ya untuk bunuh diri atau dorongan untuk melakukan yang maksiat itu. Ada bisikan-bisikan itu. Ini adalah ciri-ciri orang yang kena gangguan. Kemudian tidak kondisi sadar, tertidur. Ya, kalau seseorang sering ya, ini intensitasnya sering ya. Sering mimpi yang menyeramkan. Ya. Disengat kalajengking, dikejar anjing, ular berbisa, jatuh dari ketinggian, ya tiba-tiba sering itu mimpi itu. Nah, ini indikasi bahwa ada gangguan. Nah, orang-orang seperti ini kami anjurkan untuk diruqyah. Jadi itu bagian daripada ciri-ciri walaupun fisiknya sehat. Ketika tanpa sadar memang ya saya sendiri juga beberapa kali mengalami seperti itu. Kayak kita jatuh gitu ya ke dalam satu tebing ketinggian, jurang ketinggian gitu, kita pasti kaget. Atau mungkin benar tadi yang saya Ustaz, kita yang menyeramkan dalam tidur itulah gitu ya. Itu ternyata bagian daripada ciri-ciri. Ciri-ciri kalau kita buka kitab-kitab ruqyah kita akan menemukan itu. Ciri-cirinya adalah sering mimpi yang menyeramkan. Dan mimpi itu alangkah buruk. lebih bagusnya memang harus diruqyah. Gitu Diruqyah ya. Ya. Kemudian ini Ustaz, setelah tahu betapa pentingnya manfaat ruqyah itu. Nah, para praktisi ruqyah ini kan masih agak sedikit jarang jumlahnya. Ya, artinya tidak setiap ustadz pun juga mengerti tentang metode ruqyah. Kan begitu. Nah, selain dilakukan oleh praktisi, apakah ruqyah itu juga bisa dilakukan oleh sendiri? Artinya kita meruqyah diri sendiri, ya tentu dengan mungkin awalnya bimbingan para praktisi ini, gitu kan? Atau sebetulnya sekarang kan sudah banyak tuh ada madu ruqyah, zam-zam ruqyah, ya kan? Artinya memang tibun nabawi sudah dikemas begitu banyak. Atau cukup hanya menggunakan itu, atau tetap juga lebih bagus meruqyah juga diri sendiri misalnya. Baik. Jadi ini perlu kami sampaikan untuk jadi ilmu buat kita semua, bahan edukasi terkait dengan ruqyah ini. Kami dari praktisi ruqyah itu sesungguhnya adalah membantu. Membantu siapa? Membantu saudara-saudara kami yang ketika kena gangguan, kemudian saudara kami ini tidak mampu untuk mengatasi gangguan itu. Hakikatnya ruqyah ini bukan ilmu yang dimonopoli oleh orang tertentu, bukan. Bahkan Pak Ismanto nanti ini insya Allah dicanangkan jadi praktisi ruqyah khusus di An-Ni'mah gitu kan. Ini iya, tinggal kita bagaimana kita memiliki akidah yang salimah ya, akidah yang benar, yang lurus. Kemudian baca, pelajari ayat-ayat yang kayak tentang ruqyah ya. Setelah itu kita bisa sebagai peruqyah. Minimal ya kan, minimal nanti kita meruqyah diri kita sendiri, meruqyah keluarga kita. Setelah itu tiba-tiba ada nanti sifatnya darurat gitu ya. Pertolongan, tiba-tiba ada orang kesurupan, ini nggak ada yang bantu nih umpamanya. Jadi tiba-tiba ada jamaah di An-Ni'mah umpamanya, tiba-tiba ada yang kesurupan. Terus kalau nggak ada yang bisa bagaimana? Nah, bisa kita praktekkan itu gitu. Ayat-ayat yang sudah kita hafal ya, praktekkan ruqyah itu. Nah, jadi sebenarnya kita semua bisa menjadi praktisi ruqyah karena ilmu ini tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Nah, minimal untuk
praktisi ruqyah buat diri kita sendiri dan keluarga. Dan artinya secara persyaratan Ustadz ya, tidak terlampau berat untuk menjadi praktisi ruqyah, walaupun minimal untuk diri sendiri ya. Tidak seperti halnya mungkin tadi kategorinya yang masuk ruqyah syariah, mungkin harus ada menepi puasa mutih 40 hari. ada harus berendam di suatu sendang yang mana. Itu. Baik, enggak ada syarat-syarat seperti itu ya, karena ilmu ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ilmu ini diwariskan kepada seluruh umat Rasulullah SAW, bukan untuk orang tertentu. Ketika kita ingin memperdalam itu, silakan, tidak ada ritual tertentu. Kita tadi pelajari ya kaitan dengan ruqyah, ayat-ayat ruqyah, kemudian hal-hal yang terkait dengan ruqyah, jin, sihir dan seterusnya, nanti bisa memberikan penjelasan kepada orang yang kita ruqyah. Yang ingin kami tekankan adalah ruqyah ini sebenarnya ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan kita selalu identikan ruqyah ini dengan gangguan gaib. Itu yang penting ya. Karena ruqyah ini adalah proteksi buat kita, penjagaan buat kita dalam kondisi sehat agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita. Ya, jadi baca doa-doa ruqyah. Apa itu doa-doa perlindungan pagi sore, itu adalah doa-doa ruqyah. Kalau kita hafal al-azkar itu, azkar fis sabah wal masa, doa-doa zikir pagi sore, itu bagian adalah doa-doa ruqyah. Sehingga nanti umpamanya kalau ada orang yang keluarga kita yang mengalami gangguan tadi, bacakan doa-doa tadi. Ya, gitu. Mungkin nanti pada session yang selanjutnya Ustadz kita akan berbagi kepada jamaah, insyaallah, untuk metode ayat-ayat bacaan ruqyah gitu ya. Paling tidak jamaah bisa nanti mempraktekkan sendiri untuk dirinya, keluarganya dan orang sekitar. Yang terakhir Ustadz, ruqyah ini selain untuk manusia, maksudnya ya manusia, apakah juga bisa untuk tempat? Maksudnya kita mau ruqyah rumah karena kita merasa bahwa ada memang entah itu jin yang ada di situ ya, karena mungkin sering mengganggu atau ada ini, apakah dengan ruqyah itu juga bisa untuk meruqyah suatu tempat gitu maksudnya? Baik, ruqyah ini tidak khusus hanya untuk manusia, meruqyah orang, tapi juga dicontohkan oleh para sahabat. Sumbernya apa? Karena Nabi sendiri dalam hadis beliau mengatakan inna syaitan yafirru minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya kata beliau, syaitan itu akan tunggang langgang, akan pergi, akan menghindar dari rumahmu kalau rumahmu itu bacakan surat Al-Baqarah. Sedangkan surat Al-Baqarah ini adalah surat ruqyah. Jadi kalau seandainya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada bentuk gangguan di rumah, ada penampakan yang dilihat mungkin oleh kita atau anak kita, bahkan mungkin asisten rumah tangga yang cerita begini dan begitu, maka jangan serta-merta langsung udah panggil orang orang pinter gitu ya. Ini kan bacakan dulu situ. Bacakan. Ini harus yakin. Yakin dengan Al-Qur'an. Nabi mengatakan inna syaitan yafirru. Dia akan tunggang langgang, dia akan pergi. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Al-Qur'an sendiri mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai kesembuhan. Kalau pada diri orang, ya itu dia akan sebagai kesembuhan. Nah, kalau ada tempat itu menjadi proteksi sebagai penjagaan. Ya. Bukan begitu indahnya Islam ini memberikan solusi. Sehingga kita tidak terjatuh tadi Pak Is menyebutkan jangan sampai kita kemudian mengambil solusi yang salah. Apalagi dampak kesalahan ini kepada akidah, kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu dosa yang Allah tidak akan ampuni dia, yaitu dosa syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang harus kita hindari Ustaz, bahwa jangan sampai iman kita tercampur sedikit pun dengan kesirikan. Nah, mungkin yang paling akhir sebagai penutup podcast kita pada hari ini Ustaz. Ruqyah ini masih sebagian orang yang mengerti. Artinya belum menjadi suatu
informasi yang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini apakah kurangnya tadi praktisi atau memang belum diakui, sampai di mana sih diakuinya ruqyah ini gitu? Baik. Saya sedikit mengeksplor nih Pak ya. Izin ya di Animah TV ini ya sebagai media dakwah kita. Wa ma uridu ilal islah. Yang kita inginkan adalah kebaikan. Jadi di Indonesia ini ada asosiasinya Pak Ismanto. Ya? Pak Ismanto. Namanya ARSY. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Nah, ini sudah legal di bawah Departemen Hukum dan HAM ya. Dan alhamdulillah di DPP saya diamanahi sebagai ketua bidang pendidikan dan pelatihan. Ilmu saya sebenarnya sedikit ya, tapi kok diamanahi seperti itu ya. Saya berkhidmah lah ini di situ. Sudah pengurusan sudah sampai se-Indonesia, penguruskan ya? Kita ada DPW ya seluruh Indonesia. Jamaah sekalian, jamaah Animah TV yang dimuliakan Allah. Sebenarnya ini mudah untuk mencari peruqyah saat ini. Kalau dulu tahun 2005 2006 itu saya sudah jadi praktisi Pak Ismanto. Waktu saya masih kuliah dulu udah jadi praktisi ruqyah. Itu kalau datang ke tempat ruqyah kami dulu ya, itu bisa ngantri. Ngantri 1 bulan baru dapat giliran, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang jamaah. Jadi Pak Ismanto kalau ingin cari peruqyah di Indonesia, umpamanya ada keluarga sakit di Aceh. Sekarang buka di Play Store ya, kemudian download aplikasi namanya Go Ruqyah. Subhanallah. Nah, ini terobosan-terobosan dakwah ini. Go Ruqyah. Artinya dimanapun berada mudah ya untuk mengaksesnya. Jadi di aplikasi ini buka di Go Ruqyah, cari peruqyah di Aceh, akan muncul. Anda bisa temukan alamatnya, nomor teleponnya. Peruqyah di Depok umpamanya, akan muncul saya nanti. Ya, ruqyah di Bogor akan muncul, ruqyah di Bekasi muncul. Kita sudah ada di situ. Dan alhamdulillah pada hari Kamis yang lalu MUI ada sebuah lembaga kesehatan Majelis Ulama Indonesia. Di MUI itu ada lembaga kesehatan Majelis Ulama Indonesia, dan ini sekarang Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia ARSY itu bekerja sama insya Allah ke depannya untuk berkhidmah kepada umat. Ini baru ya. Nanti saya mungkin tidak punya kapasitas di sini untuk memberikan informasi lebih luas ya. Nanti mungkin ketua ARSY bisa menjelaskan itu ya. Yang hanya bocornya saja bahwa ini sebagai busyra buat kita. Kabar gembira bahwa kita sudah ada MUU dengan MUI ya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kedepannya semoga akan kita bentuk rumah sehat syar'i di Indonesia insya Allah. Dengan Tibun Nabawi ini. Baik, Ustaz, artinya memang ini tidak ada keraguan lagi bahwasanya metode pengobatan melalui ruqyah itu adalah jalan terbaik, Ustaz ya. Sehingga kita terhindarkan dari hal-hal yang berbau kesyirikan tadi. Sebagai penutup, Ustaz, mungkin untuk jamaah sekalian terkait dengan ruqyah ini pesannya yang tadi kita sangat berharap bahwasanya setiap tindakan atau setiap pengobatan yang kita lakukan, kita berharap tidak ada tercampur kesyirikan sedikit pun. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini keyakinan, ini akidah. Maka saudaraku, kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit, maka solusi pertamanya adalah minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun ikhtiar setelahnya kita datang ke dokter, itu bagian ikhtiar yang syar'i, tapi jangan lupakan Allah menuntun kita, mengajak kita untuk jangan melupakan ayat-ayatnya, gunakan sebagai kesembuhan. Gitu Pak Ismanto. Semoga bermanfaat. Amin. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah Animah sekalian dimanapun Anda berada, bahwasanya pembahasan kita pada saat ini terkait dengan ruqyah yang telah dikupas oleh praktisi yang profesional Ustadz Sufawan Fajar LC.MAG. Mudah-mudahan ini menjadikan satu informasi yang sangat bermanfaat kita semua. Dan sekali lagi penekanannya adalah sedikit pun kita harus menghindari jangan sampai tercampur tauhid kita dengan kesyirikan.
Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan mendatang mengupas tentang metode ru'yah, ayat-ayat yang harus dibaca dalam ru'yah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.